hati kita dengan doa hidup kita. Sebelum kita masuk dalam doa penyembahan, kita mau sama-sama tundukkan kepala kita mau Tuhan kita berdoa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh ada sampai detik ini, sampai saat ini hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang dapat menjadi balasan kami Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Selain kami datang kepada Tuhan membawa hati kami membawa hidup kami Tuhan kepada-Mu. Mau menyembah Tuhan di dalam
Yesus yang menjadi harapan kami. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sama-sama pujian yang berkata, hatiku tenang berada dekatmu Tuhan. Ya, setiap lirik pujian ini jadi doa kita, menjadi harapan kita kepada Tuhan. Di saat-saat kita merasa lemah, satu-satunya pribadi yang menguatkan kita hanya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan.
Haleluya. Kami yang tidak percaya Tuhan, pertolongan kami hanya datangnya daripada Tuhan Yesus. Kekuatan kami hanya datangnya daripada Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang besar, Allah yang begitu ajaib dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak akan pernah takut untuk menjalani hari-hari kami ke depannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mengucap syukur pada pagi hari menjelang siang ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, suara kami, tepuk tangan kami, kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Seberapa banyak yang siap, boleh lambaikan tangan dan berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Datanglah kebaikan dalam Tuhan. Haleluya.
berikan yang terbaik kepada Tuhan. Nanti boleh berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah setiap pemberian kami itu berasal dari ketulusan hati kami dan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Apa yang kau pernah lihat belakang itu yang Tuhan sediakan bagi setiap
firman-Mu. Berkati firman yang akan kami dengarkan Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan Tuhan dapat tertanam baik di hati kami, bertumbuh dengan lebat dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, kami mau memberikan telinga dan hati kami untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan supaya kami pulang bisa membawa rema dari setiap firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu yang akan membawakan sebagian dari firman-Mu. Tuhan yang kasih hikmat dan Roh Kudus yang beracara atas hidupnya, dan setiap apa yang diperkatakan Tuhan itu adalah pesan Tuhan yang ingin kami dengarkan, yang ingin kami Tuhan sampaikan kepada setiap kami pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hidup. Hidup. Ya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari lalu saya melihat YouTube ada khotbah atau pidato dari Menteri Agama, ya, Bapak Yakut, ya. Mungkin nama jelasnya apa? Yobel. Menteri Agama. Yang jelas nama saya cuma tahu satu, Yakut, ada sebelumnya. Menteri Agama RI, bukan Menteri Agama Israel. Pak. Ya. Nah, cuma tahu Yakut juga, saya juga. Saya melihat beliau mengutip, dan ini menjadi satu pembuka yang luar biasa mata bangsa ini, karena bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia terpaku ke Taliban. Seperti di sana nggak ada belas kasihan, sesama mereka saling bantai, saling bunuh, wanita nggak ada harga. Di sana wanita, puji Tuhan, di sini wanita ada harga, di sana nggak ada harga wanita. Karena kenapa? Karena ada Tuhan Yesus, kalian dihargai. Kalau tinggal di Taliban nggak ada harga. Mau dibunuh kek, mau diperkosa, mau di apa, seperti bukan manusia. Nah, saya melihat pidato yang disampaikan oleh Menteri Agama RI, dia ambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dia bicara mengenai kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia, ya. Memang saya melihat ini adalah satu fenomena baru. Seorang Menteri Agama berani untuk ambil terobosan. Karena dia bilang, saya kan Menteri Agama, bukan Menteri Agama Islam. Agama Kristen, Buddha, Hindu. Jadi semua kitab yang mereka pelajari, saya juga bisa pelajari, dan saya ingin bagikan nilai-nilai. Nah, dia ambil, yang saya dengar itu diambil dari Alkitab. Dan ayat ini menjadi ayat kegaguman. Pertama, saya dengar dari Akbar Tanjung, dia kagum dengan ayat ini. Waktu itu dia ketua DPR RI. Kemudian Agim, dia kagum dengan ayat ini. Sekarang Menteri Agama kagum dengan ayat ini. Mengapa? Karena mereka butuh. Mereka butuh. Itu sebabnya saya akan bicara pagi hari ini mengasihi Tuhan dan sesama. Saya akan bacakan bagi saudara di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 33. Saya baca dalam kitab Suci Injil terjemahan 1912. Sering dikatakan Injil Silaber. Dicetak pada waktu itu dua bahasa, dalam bahasa Yunani dan bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab dan bahasa Jawa kuno. Dan inilah Alkitab yang mereka pakai. Dan saat ini saya ingin bacakan bagi saudara di dalam terjemahan ini, Markus 12, saya akan baca. Nah, kita berdiri semua, boleh? Ayat 29-33. Demikian firman Tuhan. Markus pasal 12 ayat 29 sampai 33. Saya akan baca dalam terjemahan 1912, ya, di Injil Silaber ini. Demikian firman Tuhan. Sabda Isa kepadanya, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa.
Ini adalah sila pertama di dalam Pancasila kita. Lanjut saya baca ayat 30. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sedangkan perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah itu. Kemudian kata ahli kitab suci Taurat itu kepadanya, benar ya guru, engkau menjawab dengan jujur bahwa Allah itu esa dan tidak ada yang lain selain Allah. Ayat 33, selain itu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih penting daripada semua kurban bakaran dan kurban persembahan. Puji Tuhan, silakan duduk ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya memberikan judul khotbah pagi hari ini, mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, tadi saya katakan telah Kabul, ibu kota Afghanistan jatuh, presiden ketiga atau kelima ya, 1, 2, 3, presiden keempat, kelima, langsung angkat bicara mantan presiden kelima, Ibu Mega. Coba lihat, jangan sampai kejadian di Pakistan terjadi di Indonesia. Mengerikan. Tidak ada kasih di sana. Yang ada mau ditegakkan dia punya hukum. Dan hukum itu memang hukum ganti mata, gigi ganti gigi, telinga ganti telinga, nyawa ganti nyawa. Dan tidak ada satu manusia yang bisa menegakkan hukum itu kecuali Kristus. Orang Israel pun yang diberikan hukum ini, namanya hukum Taurat, tidak mampu untuk melakukan. Hanya Yesus yang mampu melakukan. Nah, kita lihat bahwa di dalam pembacaan kita Markus 12 ayat 29 sampai 33 ya. Kasih sudah dikatakan dalam ayat 33 tadi bahwa kasih itu lebih besar daripada korban-korban. Sekali lagi, kasih itu lebih besar dari korban-korban. Dalam Imamat 6 dan 7 saya tidak baca ya. Ada di sana beberapa korban yang saya baca di sana. Imamat ya. Kitab Imamat 6 ayat 7 dan 8, ayat pasal 6 dan 7 dia katakan, korban-korban itu adalah korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, dan korban keselamatan. Semua korban ini ya, 4 dari 5 korban ini didasarkan dengan pertumpahan darah binatang. Dan korban-korban ini sebenarnya bicara mengenai Yesus. Tetapi dari semua korban yang ditulis di dalam kitab Imamat ini ya, diberitahu di dalam pembacaan kita di dalam Markus pasal 12 ayat 33 bahwa lebih besar daripada korban-korban ini adalah kasih. Dan inilah hukum yang tadi saya katakan Akbar Tanjung dia sebutkan, itu menjadi satu pemikiran dia waktu itu sebagai anggota ketua DPR. Apa yang ditinggalkan di dalam Injil ini adalah hukum kasih. Kemudian Agim sekarang Menteri Agama menyatakan bahwa hukum dari Kristus itu tinggi, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Nah, ini yang kita akan pelajari sedikit pagi hari ini, supaya kita jangan terlalu jauh berpikir yang ini tinggi, tapi dasarnya kita goyah. Kita sudah bicara bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab, dasarnya kita goyah. Padahal ini dasar orang Kristen. Dan ini sedang dicari mereka. Sementara kita mau ikut-ikutan juga seperti mereka. Terlalu tinggi yang kita pelajari, dasarnya tidak kuat. Nah, kita melihat Markus pasal 12 ayat 30, dia berkata di sana demikian. Ayat 30 ya. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saya periksa di Kamus Bahasa Indonesia ya.
Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Ya, coba tolong kita lihat di sini, mengasihi, ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Bagaimana pengejawantahannya, penerapannya? Kita cuma bilang kasih, ya oke. Kita kenal kasih agape, kasih eros, kasih ini dan seterusnya. Saya tidak bicara sih. Tapi saya akan lihat di sini. Kasih yang dikatakan di dalam Markus 12 ayat 30 yaitu, ya, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, yaitu perasaan kita, batin kita. Bagaimana cara kita mengungkapkan perasaan kasih kita kepada Tuhan? Saya beberapa waktu belakang ini saya tekankan kepada pengerja, kalau kamu mau memuji Tuhan, lihat jam. Jangan kurang dari setengah jam pujian dan penyembahan. Jangan cuma 10 menit langsung masuk doa syafaat. Minta. Jadi kita hanya peminta sedekah di hadapan Tuhan. Perkuat pujian penyembahan, karena itu kita menyembah Tuhan, memberi perasaan kita kepada Tuhan. Dan ketika perasaan kita aman, nyaman, itu rasanya enak berdoa. Tapi kalau pujian penyembahan tidak ada, rasanya mati. Baru setengah jam, aduh, ini pekerjaan apa disuruh gembala ini, bikin mati. Makanya ada pekerja di sini lebih binsan. Suruh doa lebih baik saya suruh lari 10 kilo daripada suruh doa. Karena dia belum bertemu, dia belum tahu apa arti pujian penyembahan. Itu menyenangkan Tuhan dan menyenangkan kita. Bukan hanya Tuhan disenangkan. Itu sebabnya di dalam pujian penyembahan itulah kita memberikan kualitas hati kita kepada Tuhan. Kita memberikan hati kita secara bermutu kepada Tuhan, bukan asal. Sebabnya kalau dalam puji-pujian, saudara berikan waktumu cuma singkat. Jangan pujian itu adalah pemberian hati kita dan rubah cara. Mungkin selama ini sudah kita tahu, tapi tingkatkan kualitas kita, karena Tuhan cari kualitas, bukan asal-asal. Kedua, kita lihat, ya, mengasihi Tuhan dengan jiwa. Kalau saya baca juga, jiwa ini artinya roh atau nyawa. Roh atau nyawa itu ada di jiwa. Nah, saya baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 3 ayat 16, dikatakan di sana bahwa coba munculkan di situ, ya, soal diikutin saya. 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sana demikian. Dan dengan hal inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Al-Masih telah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita pun patut menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, ini Kristus sudah menyerahkan nyawa karena dia mengasihi kita. Dia bukan cuma kasih emas, perak, itu nggak ada arti buat dia. Nyawa yang dia kasih, darah yang dia kasih, inilah yang kita akan terima. Darah, dia korbankan darahnya, dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Roh dan nyawanya dia berikan. Itu sebabnya dalam Markus 8 ayat 35, kalau saudara beritakan di sana, jika seseorang itu mengasihi nyawanya, ya, maka dia akan kehilangan nyawa. Tapi kalau dia mengasihi Tuhan, ya, dan memberikan nyawa, maka dia akan menerima nyawanya itu. Tolong buka di sini ayatnya. Seringkali kita kalau bicara nyawa, itu satu-satunya yang tidak bisa diganggu gugat. Justru Tuhan bilang, serahkan nyawa itu bagi Tuhan. Ya. Di hari-hari ini memang taruhannya di seluruh Indonesia nyawa cuma satu. Tapi saya bersyukur umat Tuhan, dengan firman yang diajar, Anda keluar, Anda pergi ke semua tempat yang agak mengerikan, tetapi ada perlindungan Tuhan, maka Anda mendapatkan nyawa. Ya, benarkah kita dapat nyawa? Ya, betul. Nah, saudara, kita lihat juga akal budi. Akal budi itu adalah pikiran yang sehat, atau pikiran positif, atau semangat, ya. Saya bersyukur anggota Ipsama, meskipun dalam badai pandemi yang begitu luar biasa, mereka berusaha datang, ya, berusaha datang. Ada yang bilang, saya mau datang, saya sudah vaksin tapi ditolak. Mereka berusaha datang, sampai ada yang mobilnya rusak di Merak.
2 hari mereka di sana, mereka bilang sampai saya nggak ada tenaga lagi karena nggak bisa makan, nggak ada orang suplai makanan. Saya sudah jemput Semi ke sana. Mereka punya semangat untuk memberitakan kabar baik. Itu anggota Ipsama. Mereka tanggal 27 ada di sini. Ya, rapat. Untuk apa? Berbicara untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Nah ini yang saya bilang, mereka yang baru datang, Kedar Nebaioth yang baru datang, semangat mereka, pikiran mereka positif, mereka tahu kalau masuk Jakarta zona merah, tapi mereka bilang, apa boleh buat? Kalau kami diusir dari Bakahuni, kami pulang, tapi kami coba masuk, dan ternyata sampai masuk. Ya, semangat. Ini yang saya katakan, itulah yang kita harus berikan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan semangat kita, bukan cuma asal ngomong, bukan. Saya senang anak-anak muda bantu. Waktu raker kemarin, mereka siap bantu, ya, untuk terlaksananya raker itu. Kemudian apa lagi ya? Ya, pikiran sehat. Yang terakhir, yang berikut itu adalah bicara mengenai kekuatan. Kekuatan ini adalah tenaga. Tenaga. Seorang lifter, dia akan diukur ketika dia bisa mengangkat barbel berapa kilogram maksimum, itu dia akan dapat ukurannya. Demikian juga kita anak Tuhan. Kalau baru biasa, Tuhan latih kita untuk angkat 40 kg, jangan baru 10 kg, berat. Baru 15 kg sudah bilang ngomel, dikerjain gembala gua. Belum, padahal kemampuan kita bisa 40 kilo. Saya tidak paksa. Kalau Tuhan kasih kemampuan, berikan kemampuan yang maksimal. Anda masih muda, berikan. Saya bersyukur sejak usia 13 tahun saya bisa ajar kalian, karena saya mulai berikan tenaga saya usia 13 tahun, membantu orang tua, aktif. Meskipun saya tidak di mimbar, saya aktif untuk bawa pengerja-pengerja pergi jalan 25 km malam untuk ibadat. Saya bawa pengerja-pengerja yang senior waktu itu, saya masih remaja, saya bawa antar malam-malam, pulang jam 11 pulang. Tenaga. Sampai saya bilang, aduh, dalam hati saya, masa remaja saya kali habis ya. Tapi saya bangga, karena masa remaja saya bagi tenaga ini untuk membantu pelayanan. Waktu itu saya belum memberitakan Injil, belum, saya cuma antar. Karena pengerja-pengerja ini masih baru, seperti yang ada di sini Seki, ya, mesti jalan. Sekarang mereka naik motor, nggak ada bensin kurang. Nggak ada ban kempes, gampang. 20 km saya mesti jalan. Ada tempatnya. Saudara lihat, daerah Tanah Wangko dan sekitarnya ini. Tempat operasi saya waktu remaja untuk beritakan Injil. Saya nggak beritakan, saya antar pengerja. Dia khotbah di satu tempat. Ada kalanya nggak ada orang, cuma satu orang. Dia khotbah kepada batang pisang. Tapi itu waktu masa praktek mereka. Ya, anggap aja batang pisang, oh itu orang. Oh, dia khotbah. Dan puji Tuhan, Tuhan pakai pengerja ini di kemudian hari dengan luar biasa. Nah, kita melihat ya, masa muda, anak-anak muda, orang tua pun berikan waktumu. Jangan cuma sayang-sayang. Jangan seperti Tang Cembok, udah usia 80 tahun baru kenal Tuhan, dan baru dia mau melayani, dia bilang, saya udah keburu tua. Kenapa nggak dari muda saya dipanggil Tuhan? Kenapa sudah tua? Terlambat. Jangan nanti sudah tua, baru ya saya mau melayani Tuhan. Sudah di ICU baru mulai janji sama Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan, saya akan melayani Tuhan. Terlambat. Tenaga Anda sejak muda berikan untuk Tuhan, ya. Berikan untuk melayani Tuhan. Dan berikut kita lihat dalam Markus 12 ayat 31, mengasihi sesama. Filipi 2 ayat 4, mengasihi sesama. Filipi 2 ayat 4, coba munculkan. Ya, ada? Ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jangan ego. Sekarang gereja dituntut jangan ego. Jangan, sudahlah, saya kan sudah 18 bulan ini dijaga Tuhan, lalu kita bangga dengan itu. Tidak, saya tidak minta bangga dan sombong dengan 18 bulan. Dan amin kan benar 18 bulan. 95% jemaat yang ini Immanuel dan El Shaddai sehat. Ada yang ragu, tolong angkat tangan. Ya, 95%. Ya, apa obatnya? Kalau sudah dalam keadaan itu, saya kirim ini perjamuan. Bahkan ini saya kirim ke Manado. Seorang hamba Tuhan, saya melihat dia sudah sekarat.
Dia sudah bilang, aduh saya sudah bahaya ini, saya sudah tidak mampu apa-apa. Lalu dia bilang begini nih, sudahlah, saya sudah mau menyerah. Karena dia punya komorbid ya, atau penyakit bawaan, cuci darah, kemudian kena COVID. Ya sudah, game. Lalu saya bilang, masih ada. Dia ada di rumah sakit nomor 1 yang ada di Sulawesi Utara. Saya dengar dia sudah ada di situ. Lalu serangan datang. Saya telepon, bagaimana? Sudah sekarat. Saya bilang begini, masih ada kesempatan. Minta gereja terdekat kirim perjamuan Tuhan, kamu terima. Ya, lalu dia bilang, saya akan cari. Kira-kira setengah jam datang perjamuan. Saya layani dia. Doanya dia bilang begini, ya Tuhan, hanya perjamuan Paskah saja yang akan melepaskan saya dengan maut. Karena dia bilang seperti dadanya ditekan dengan balok beton bertonton, nggak bisa napas. Hanya perjamuan Paskah yang bisa membuat maut ini lewat dari saya. Itu ucapan dia dengan tenaga yang dipaksa untuk berbicara karena sudah tidak ada tenaga. Sudah, saya bilang, Tuhan, saya sudah lakukan bagian. Saya pimpin perjamuan jarak jauh. Ambil perjamuan, suami istri kamu kena, ambil perjamuan, saya doa dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat. Selesai. 1 jam kemudian saya baru mau istirahat. Telepon masuk, ya Tuhan, nama orang ini. Saya bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 1 jam kemudian tiba-tiba suara dari seberang sana lantang, puji Tuhan Om, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, setelah saya menerima perjamuan Tuhan, saya merasa seperti saya mendapat kekuatan yang luar biasa. Dan akhirnya saya bisa bicara. Saya katakan terima kasih Tuhan. Ternyata yang kita jual perjamuan Tuhan ini terbukti buat di daerah lain. Haleluya. Beritahu temanmu di Sumatera Utara, beritahu temanmu yang ada di Jawa, di sana ada gereja, minta pelayanan ini. Karena ini berita yang Tuhan berikan kepada saya 18 buat bulan lalu untuk beritahu kepada jemaat. Makanya saya berani tantang 95% kita dijaga, dilindungi. Kalau ada protes, tolong angkat tangan. Nanti Anda mau coba COVID, silakan. Ya, itu sebabnya saya paksa jemaat ibadat, jangan tinggal di rumah. Ada teman ngumpet di rumah, tinggal di rumah, nggak pernah keluar. Tiba-tiba saya dapat telepon, kami satu keluarga kena. Hah? Dari mana? Sampai dia bingung. Saya kok nggak keluar-keluar. Makanya jangan takut sama COVID, takut sama Tuhan Yesus. Amin. Bukan saya mensombongkan, dijauhkan Tuhan. Saya juga rentan terhadap COVID. Sudah usia sebegini loh. 3 kali ke Manado, saya keluar 2. Kemarin saya masih 2 keliling. Ya. Bukan saya mau hebat, bukan. Tapi inilah waktunya kita memberi buat orang lain, ya. Mengasihi, ya. Tolong baca Roma 12 ayat 1-2, ya. Mengasihi, ya. Roma 12 ayat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadatmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa, ya. Janganlah kamu menjadi serupa, ya, dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Ya, saudara, kita diminta untuk mengasihi sesama. Mengasihi sesama, saya boleh katakan mengasihi pemerintah dan mengasihi warga. Saya bersyukur doa tiap bulan poin 1 sampai 6 atau 7 selalu saya berdoa untuk pemerintah. Karena apa? Tuhan bilang berdoalah buat pejabat-pejabat pemerintahan, berdoa buat mereka, ya, buat kesehatan mereka, dan kita doakan. Saya nggak suruh saudara doakan nggak ada beras. Ada nggak yang doa langsung pas duduk, Tuhan nggak ada beras? Kalau ada beras, tolong datang, saya akan kasih beras. Karena saya nggak pernah minta beras, Tuhan kasih beras. Kalau doa saudara karena kehabisan beras, itu doa yang cetek. Doa ada urutan.
Di doa yang saya susun 20 poin itu, biasanya paling terakhir saya bilang kalau ada pergumulan, nggak ada beras, situ baru. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai yang 19. Bener kak Yesi? Betul kah? Dia yang suka bantu buat pokok doa dengan Efraim apanya. Terakhir. Nah ini yang saya ingin, sesama kita mesti terjemahkan itu dalam hidup kita, bukan hanya sekedar tahu. Kalau saudara kita dari Kedar, dia baru tahu, oh itu udah kasih kepada Tuhan dan sesama, belum sampai ke praktek. Kita sudah lama dan kita harus praktekkan itu. Pertama yang saya katakan saudara, mengasihi ini, mengasihi pemerintah dan mengasihi warga yang lain ya. Praktekkan kasih itu. Kalau di Manado setiap bulan Juli itu ada ucapan syukur dan itu pesta besar. Lebih meriah dari Natal dan lebih meriah dari tahun baru. Itu seluruh orang satu kabupaten keluar semua, baju barunya keluar, dia punya makanan-makanan yang aneh keluar ya, mulai dari tikus, kucing, ular keluar, itu makanan istimewa. Benar gak Pak Tuera? Saya akan tanya orang Batak kata Pak Tuera, keluar itu waktu hari itu semua, sampai yang ada ulat yang ada di apa namanya, di sagu namanya water, keluar, itu makanan nomor 1. Geli kan makanan ulatnya, ada ulat yang gede-gede gini, goyang-goyang begini, di sate, enak ya, keluar. Namanya hari pengucapan syukur. Jadi hasil panen, hasil kelapa, hasil hutan, semua mereka datang untuk berpesta pora, mengucap syukur karena diberkati oleh Tuhan. Betul, tidak salah. Tukang mabok juga keluar di situ, makan dia, langsung hantam lagi cap tikus, keluar. Itu waktu pengucapan syukur. Dia bilang 1 tahun 1 kali, kapan lagi? Udah masuk di got, dia bilang kenapa kamu di got? Dia bilang emang gotnya ini kamu punya, udah cengkuruk di dalam got, udah bau karena mabok. Itu dia ucapan syukur. Saya nggak bilang orang Batak, orang Jawa bye-bye, orang Manado yang saya bilang. Ada saksi ini, orang Manado ya. Nah saudara yang kekasih, ucapan syukur. Nah untuk ini saya tantang jemaat. 18 bulan kita sudah dipelihara Tuhan, sudah dijaga Tuhan, sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan keamanan, apalagi yang kita mau minta dari Tuhan. Dan saya ingin saudara, kalau masih ada umur panjang, kalau sudah enggak saya enggak minta. Tanggal 15 sampai tanggal 17 kita adakan ucapan syukur, tapi bukan makan minum, puasa 3 hari, mau enggak? Nah, mau anak muda? Kalau anak muda mau, orang tua jangan kalah. Bukan pesta pora makan minum. Ucapan syukur kita bisa hidup dengan apa? Doa puasa untuk apa? Untuk mengucap syukur kepada Tuhan, merendahkan diri, dan kita berdoa juga buat pemerintah kita dan warga Indonesia supaya kita selamat memasuki bulan ke-19, 20. Kita nggak tahu COVID ini dia akan turun terus, aku tiba-tiba dia naik, kita nggak tahu. Tapi kita belajar mengucap syukur, karena mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup gereja Tuhan. Mengucap syukurlah, mulai dari gereja anak, remaja, pemuda, orang tua, pelayan-pelayan, majelis jemaat, kita ambil waktu. Saya himbau, kalau saudara sadar kita dipelihara 18 bulan, mari kita berikan waktu. Saya mau ikut. Apa mungkin 3 hari boleh berturut, atau putus-putus boleh, sebagai ucapan syukur. Kalau kita sadar bahwa kita dipelihara Tuhan 18 bulan, kalau enggak saya enggak paksa. Ya, saya hanya himbau sebagai rasa syukur kita sudah dijaga Tuhan. Tinggal lagi di DKI, kita aman, kita selamat, kita sehat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, Amin, amin, amin. terima kasih kepada Tuhan. Engkau baik, Tuhan yang sudah menolong kami, umat-Mu, Tuhan yang bela kami, supaya kami bukan saja mendengarkan firman Tuhan untuk melakukannya. Amin, Kita amin. boleh
Haleluya. menyimpannya dalam relung hati kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Amin. Biarlah kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Haleluya. Kami lebih lagi Tuhan mengasihi sesama. Amin. Kami tahu kalau kami mengasihi sesama kami. Amin. Kami tahu kami juga mengasihi Sang Pencipta. Ya, benar. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kelemahan kekurangan kami Tuhan. Ampuni akan kesalahan dosa kami. Amin. Bapa dalam surga, pakai hamba-Mu Tuhan lebih hari lebih dahsyat lagi untuk memberikan asupan rohani bagi kami sidang jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Dimanapun hamba-Mu berada, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang dibesarkan. Terima kasih, kami terima, kami sambut, kami akan melakukan firman Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjalanan Tuhan. Dan saya memohon hamba Tuhan yang akan membantu dalam pelayanan supaya boleh maju ke depan. Kita akan melayani Tuhan jemaat dengan perjalanan. Kita nyanyikan satu puji. Haleluya. Dengan darah-Mu
mengucap syukur, dipecah-pecahkannya roti itu serta bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Bapa sorga, di tangan kami bukan roti biasa, tetapi tubuh Kristus yang sudah membuktikan keperkasaannya, kehebatannya selama 18 bulan umat-umatmu sehat, dijaga, dilindungi, bukan karena obat-obatan, tetapi karena tubuh dan darah Kristus. Kembali saat ini kami akan melayani umat Tuhan yang ada di Jemaat Immanuel dengan perjamuan Tuhan atau perjamuan pasti. Tuhan, bila ada yang datang dalam keadaan sakit, bila ada yang datang dalam keadaan lemah, bila ada yang datang dalam keadaan bimbang, ketika dia menerima perjamuan Tuhan, maka dia dikuatkan, dia disehatkan, dia disembuhkan dalam nama Yesus. Saat ini kami akan terima tubuh Kristus ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara boleh angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Setelah selesai makan, ia pun mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku setiap kali kamu meminumnya. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara yang demikian, kamu sedang memberitakan kematian junjungan kita yang ilahi sampai kedatangannya. Bapa, dalam diri kami sedang memberitakan Yesus Kristus itu sudah mati untuk dosa, untuk sakit penyakit kami, untuk kelemahan kami, dan kami yakin saat ini kami akan menerima kekuatan yang baru, imunitas yang tinggi, pertolongan dari Tuhan, karena kami menerima perjamuan Tuhan, dan kami akan terima saat ini perjamuan Tuhan ini. Kami akan terima darah Kristus dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih kami boleh mendapat pertolongan kembali, semangat yang baru, kesehatan yang prima, karena Tuhan yang sudah menjanjikan itu dalam hidup orang yang percaya dan menerima perjamuan Tuhan. Kami sudah berdoa dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk dan nyanyikan satu pujian dan saya kembalikan kepada Allah. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita saat siang hari ini. Kita sama-sama terima berkat, boleh kita sama-sama berdiri.
mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bukan dengan kata-kata, bukan dengan mulut, tapi dengan perlakuan praktek nyata sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berkati korban persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu. Mereka yang datang memberikan milik-Mu, Tuhan juga akan buka kitab langit surga dan curahkan berkat dalam nama Yesus. Setiap pemberian umat-umat-Mu, waktu, tenaga, pikiran dan semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati Indonesia, Jakarta khususnya. Kami tinggal di kota ini, lindungi kota Jakarta, warga Jakarta, berikan kami kesehatan supaya pandemi tidak merajalela kembali di kota Jakarta. Tetapi kami berdoa supaya warga Jakarta, khususnya Sukapura, Jakarta Utara, akan mendapatkan kesehatan perlindungan daripada Tuhan. Berkati Presiden kami, berkati Menteri Agama kami, berkati seluruh nakes dalam menjalankan tugas mereka. TNI Polri juga Tuhan lindungi mereka dalam menjalankan perang terhadap COVID-19 supaya kami akan menang. Ini doa kami Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji-puji dan dibesarkan. Umat-umat yang berulang tahun pada minggu yang lalu, Tuhan tahu biarlah usia yang Tuhan berikan, mereka juga mengembalikannya dengan segala hormat, mengabdikan hidup mereka, napas yang Tuhan berikan untuk hormat kemuliaan nama daripada-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa. Inilah doa, inilah permohonan kami. Berkati umat-umat-Mu, pekerjaan mereka, usaha, mata pencarian, bisnis, perdagangan, apa saja yang dilakukan oleh umat-umat-Mu yang berkenan kepadamu, diberkati mereka di sana. Ini doa, ini permohonan kami. Ampunilah salah dan dosa kami. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Ya, saudara silakan pulang. Jangan lupa protokol kesehatan dilakukan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.